Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Tunastiti dari kelas 10 DPIB 2. Di video ini saya akan menyampaikan materi kepemimpinan. Nah, kalian pasti tidak asing dengan kata kepemimpinan. Tapi kalian tahu gak sih apa itu kepemimpinan? Dalam setiap kelompok, grup, atau organisasi, kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang penting. Kepemimpinan yang ada akan mempengaruhi kelompok di dalam mencapai tujuan. Nah, cara seseorang memimpin dapat membawa kelompok atau organisasi tersebut ke arah keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu kira-kira siapa sih yang dapat menjadi seorang pemimpin? Apa aku bisa jadi seorang pemimpin ya? Jadi gini, setiap orang dapat menjadi seorang pemimpin. Yang perlu diingat bahwa setiap orang itu unik, masing-masing pasti punya kelebihan dan kekurangan. Berikut ada beberapa pengertian dalam kepemimpinan. Pertama, kepemimpin. Pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi kelompok yang dipimpinnya untuk mengarahkan usaha bersama guna mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Yang kedua yaitu ketua. Ketua adalah seorang yang dituaikan dalam kelompok untuk mewakili dan bertanggung jawab atas kelompoknya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu kepala adalah seorang yang mengepalai suatu kelompok atau unit untuk memimpin kelompok atau unit mencapai tujuan. Keempat, kepemimpinan adalah proses menggerakkan dan mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya ada fungsi-fungsi kepemimpinan. Nah, fungsi-fungsi kepemimpinan yang pertama yaitu fungsi perencanaan. Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi organisasi dan diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan organisasi. Yang kedua, fungsi memandang ke depan. Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan mampu meneropong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap segala kemungkinan. Yang ketiga, fungsi pengembangan loyalitas. Pengembangan kesetiaan ini tidak saja di antara pengikut, tetapi juga untuk para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Keempat, fungsi pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti kemajuan pelaksanaan rencana. Yang kelima, fungsi mengambil keputusan. Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak mudah dilakukan. Oleh sebab itu, banyak pemimpin yang menunda untuk melakukan pengambilan keputusan. Bahkan ada pemimpin yang tidak berani mengambil keputusan. Yang keenam, fungsi pemeliharaan. Fungsi ini mengupayakan kepuasan batin bagi pemeliharaan dan pengembangan kelompok untuk kelangsungannya. Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak buahnya. Pemimpin harus dapat memberikan semangat, membesarkan hati, mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang baik terhadap organisasi. Pemimpin juga perlu memberikan penghargaan, pujian, hadiah, dan semacamnya kepada anak buah yang berprestasi untuk menjalankan fungsi ini. Yang ketujuh, fungsi menjalankan tugas. Pemimpin harus konsisten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seorang pemimpin memiliki berbagai tipe dalam memimpin kelompok ataupun anggotanya. Berikut merupakan tipe-tipe dalam kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan diktatoris, yaitu memimpin dengan cara menggertak menguasai. Kedua, kepemimpinan otokratis, pemusatan otoritas dan pengambilan keputusan pada pimpinan. Yang ketiga, kepemimpinan birokratis, memimpin berdasarkan peraturan. 4. Kepemimpinan demokratis berdasarkan pada desentralisasi, kekuasaan, dan pengambilan keputusan. 5. Kepemimpinan laissez-faire, membiarkan kelompoknya menetapkan tujuan dan keputusannya. Syarat-syarat menjadi pemimpin yang baik. Yang pertama, problem solver. Seorang pemimpin dituntut mampu membuat keputusan penting dan mencari jalan keluar dari suatu permasalahan. Yang kedua, bersikap positif. Pemimpin perlu bersikap positif terhadap segala situasi, bahkan kesalahan anggota sekalipun. Ketiga, komunikasi. Dengan adanya komunikasi, informasi atau pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat dimengerti oleh orang lain. 4. Menjadi inspirasi. Inspirasi yang baik juga akan menjadikan semangat serta hasil yang baik dari anggota.
5. Tumbuhkan motivasi. Berikan penghargaan terhadap prestasi sekecil apapun yang mereka lakukan. 6. Hubungan baik. Jalin hubungan profesional dan interpersonal yang harmonis dengan seluruh anggota. 7. Turun gunung. Seorang pemimpin akan dihargai anak buahnya apabila ia bersedia turun ke lapangan, tak asal main perintah. Dan yang terakhir adalah bertanggung jawab. Pemimpin yang bertanggung jawab adalah pemimpin yang tetap teguh dan mampu berpikir kritis untuk menerima segala risiko yang timbul dari keputusan yang diambil. Nah, jadi gimana nih? Apa kalian sudah paham dengan materi kepemimpinan? Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.